Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Masa akhir kanak-kanak. Anak usia 7-11 tahun adalah periode ketika anak dianggap mulai dapat bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, dalam hubungannya dengan orang tua mereka, teman sebaya dan orang-orang lainnya. Periode ini adalah sangat penting dalam mendorong pembentukan harga diri yang tinggi pada anak, dan harga diri tinggi yang terbentuk di periode ini akan menjadi modal anak untuk memasuki masa remaja dan tumbuh menjadi remaja yang lebih percaya diri, seperti itulah dijelaskan oleh Dharma, Agus dan Andriantao, Michael, pengantar psikologi. Jakarta, Erlangga, 2010. Anak usia 7-11 tahun ini merupakan akhir dari masa kanak-kanaknya. Permulaan masa akhir kanak-kanak ini ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 sekolah dasar SD. Usia 7-11 tahun juga sering disebut usia sekolah, artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak-anak usia ini yang menjadi titik pusat perkembangan fisik, kognisi dan psikososial. Antara usia 7-11 tahun, yaitu pada tahapan operasional konkret, anak-anak menguasai berbagai konsep konservasi untuk melakukan manipulasi logis lainnya, misalnya, mereka dapat menyusun benda berdasarkan dimensi, seperti tinggi dan berat, mereka juga dapat membentuk penyajian mental mengenai serangkaian tindakan, anak-anak yang berumur 5 tahun dapat mencari jalan sendiri ke rumah temannya tetapi tidak dapat menunjukkan kepada orang lain, menelusuri rute atau menelusuri dengan kertas dan pensil. Mereka dapat mencari jalan karena mereka tahu harus membelok pada tempat-tempat tertentu, tetapi mereka tidak mempunyai gambaran rute secara keseluruhan. Sebaliknya ketika anak-anak berumur 8 tahun mereka sanggup menggambarkan peta rute itu. Piaget menamakan masa ini tahapan operasional konkret. Meskipun anak-anak memakai istilah abstrak, mereka hanya memakai dalam hubungannya dengan objek yang konkret, sebelum mencapai tahapan akhir perkembangan kognitif, pada tahapan operasional formal, yang dimulai sekitar usia 11-12 tahun, anak-anak sanggup berpikir logis dengan berbagai istilah simbolik murni. Selanjutnya adalah perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik atau jasmani anak sangat berbeda satu sama lain, sekalipun anak-anak tersebut usianya relatif sama, bahkan dalam kondisi ekonomi yang relatif sama pula. Sedangkan pertumbuhan anak-anak berbeda ras juga menunjukkan perbedaan yang menyolok. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan gizi, lingkungan, perlakuan orang tua terhadap anak, kebiasaan hidup dan lain-lain. Nutrisi dan kesehatan amat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lambat, kurang berdaya dan tidak aktif. Sebaliknya anak yang memperoleh makanan yang bergizi, lingkungan yang menunjang, perlakuan orang tua serta kebiasaan hidup yang baik akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti itulah dijelaskan oleh Dharma, Agus dan Andriantao, Michael. Pengantar psikologi. Olahraga juga merupakan faktor penting pada pertumbuhan fisik anak. Anak yang kurang berolahraga atau tidak aktif seringkali menderita kegemukan atau kelebihan berat badan yang dapat mengganggu gerak dan kesehatan anak. Orang tua harus selalu memperhatikan berbagai macam penyakit yang seringkali diderita anak, misalnya bertalian dengan kesehatan penglihatan, mata, gigi, panas, dan lain-lain. Oleh karena itu, orang tua selalu memperhatikan kebutuhan utama anak, antara lain kebutuhan gizi, kesehatan dan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan setiap hari sekalipun sederhana. Perkembangan motorik, fase atau usia sekolah dasar 7-12 tahun, ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berhubungan dengan motorik, baik halus maupun kasar. Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar anak, sesuai dengan perkembangan fisik atau motorik anak yang sudah siap untuk menerima pembelajaran keterampilan, maka sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik anak itu secara fungsional, seperti itulah dijelaskan oleh Kartono, Kartini. Psikologi Perkembangan, Bandung, PT Mandar Maju, 1995. Perkembangan motorik seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang maka perkembangan motorik anak sudah terkoordinasi dengan baik.
Sesuai dengan perkembangan fisik motorik, maka di kelas-kelas permulaan sangat tepat diajarkan dasar-dasar keterampilan untuk menulis dan menggambar, keterampilan dalam mempergunakan alat-alat olahraga, gerakan-gerakan untuk meloncat, berlari, berenang dan lainnya. Adapun perkembangan intelektual dan emosi. Istilah intelek berasal dari perkataan intellect bahasa Inggris yang mempunyai dua arti, yaitu, pertama, proses kognitif berpikir, daya menghubungkan serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan. Kedua, kemampuan mental atau inteligensi. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung. Dalam rangka mengembangkan kemampuan anak, maka sekolah dalam hal ini guru seyogyanya memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pertanyaan, memberikan komentar atau pendapat tentang materi pelajaran yang dibacanya atau dijelaskan oleh guru, membuat karangan dan menyusun laporan, seperti itulah dijelaskan oleh Nuryanti, Lucy. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung, PT Remaja Rosda Karya 2008. Perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan dan pembinaan orang tua. Akibat terganggunya perkembangan intelektual tersebut anak kurang dapat berpikir operasional, tidak memiliki kemampuan mental dan kurang aktif dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek anak usia sekolah dasar, antara lain 1. Kondisi organ penginderaan sebagai saluran yang dilalui pesan indera dalam perjalanannya ke otak kesadaran. 2. Inteligensi mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. 3. Kesempatan belajar yang diperoleh anak. 4. Tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung akan berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak langsung dari orang lain atau informasi dari buku. 5. Jenis kelamin karena pembentukan konsep anak laki-laki atau perempuan telah dilatih sejak kecil dengan cara yang sesuai dengan jenis kelamin. 6. Kepribadian pada anak dalam memandang kehidupan dan menggunakan suatu kerangka acuan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Emosi dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, dan perubahan perilaku emosional berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan jenis kelamin, usia, lingkungan, pergaulan dan pembinaan orang tua maupun guru di sekolah. Perbedaan perkembangan emosional tersebut juga dapat dilihat berdasarkan ras, budaya, etnik dan bangsa. Perkembangan emosional juga dapat dipengaruhi oleh adanya gangguan kecemasan, rasa takut dan faktor-faktor eksternal yang seringkali tidak dikenal sebelumnya oleh anak yang sedang tumbuh. Namun seringkali juga adanya tindakan orang tua yang tidak dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak, misalnya sangat dimanjakan, terlalu banyak larangan karena terlalu mencintai anaknya, akan tetapi sikap orang tua yang sangat keras, suka menekan dan selalu menghukum anak sekalipun anak membuat kesalahan sepele juga dapat mempengaruhi keseimbangan emosional anak, seperti itulah dijelaskan oleh Nuryanti, Lucy. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui peniruan dan latihan pembiasaan. Dalam proses peniruan, kemampuan orang tua dalam mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh pada anak. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu, dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Mengingat hal tersebut, maka guru hendaknya mempunyai kepedulian untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau kondusif bagi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Mengembangkan iklim kelas yang bebas dari ketegangan. 2. Memperlakukan anak sebagai individu yang mempunyai harga diri. 3. Memberikan nilai secara objektif. 4. Menghargai hasil karya anak. Selanjutnya perkembangan bahasa. Anak sejak awal telah menunjukkan kemampuan berbahasa yang terus berkembang. Ada aspek linguistik dasar yang bersifat universal dalam otak manusia yang memungkinkan menguasai bahasa tertentu. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat,
bunyi, lambang, gambar, atau lukisan. Dengan bahasa semua manusia dapat mengenal dirinya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral atau agama. Usia sekolah dasar ini merupakan masa perkembangan pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai perbendaharaan kata vokabulari. Pada awal masa ini, anak sudah dapat menguasai sekitar 2.500 kata, dan pada masa akhir usia 11-12 tahun telah dapat menguasai sekitar 50.000 kata, seperti itulah dijelaskan oleh http://sinopsi.blogspot.com/p-psikologi tanggal 11 April tahun 2015. Dengan dikuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi dengan orang lain, anak sudah gemar membaca atau mendengarkan cerita yang bersifat kritis tentang perjalanan, petualangan, riwayat para pahlawan, DCB. Pada masa ini tingkat berpikir anak Suada lebih maju, dia banyak menanyakan soal waktu dan sebab akibat. Oleh karena itu, kata tanya yang dipergunakan pun, yang semula hanya, apa, sekarang sudah diikuti dengan pertanyaan, di mana, dari mana, kemana, mengapa, dan bagaimana. Dengan dibekali pelajaran bahasa di sekolah, diharapkan peserta didik dapat menguasai dan mempergunakannya sebagai alat untuk 1. Berkomunikasi dengan orang lain. 2. Menyatakan isi hatinya. 3. Memahami keterampilan mengolah informasi yang diterimanya. 4. Berpikir, menyatakan gagasan atau pendapat. 5. Mengembangkan kepribadiannya seperti menyatakan sikap dan keyakinannya. Bahasa berkembang setahap demi setahap sesuai dengan pertumbuhan organ pada anak dan kesediaan orang tua membimbing anaknya. Potensi anak berbicara didukung oleh beberapa hal, yaitu 1. Kematangan alat berbicara. 2. Kesiapan mental. 3. Adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak. 4. Kesempatan berlatih. 5. Motivasi untuk belajar dan berlatih dan 6. Bimbingan dari orang tua. Adapun perkembangan sosial dan moral. 1. Sosial. Maksud perkembangan sosial di sini adalah pencapai kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi dan moral agama. Perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga juga dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah tambah luas. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri egosentris kepada sikap yang kooperatif, bekerja sama atau sosiosentris mau memperhatikan kepentingan orang lain. Anak dapat berminat terhadap kegiatan-kegiatan teman sebayanya, dan bertambah kuat keinginannya untuk diterima menjadi anggota kelompok geng. Dia merasa tidak senang apabila tidak diterima dalam kelompoknya. Berkat perkembangan sosial, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebayanya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan atau dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik, seperti membersihkan kelas dan halaman sekolah, maupun tugas yang membutuhkan pikiran, seperti merencanakan kegiatan camping, membuat rencana study tour. Pada aspek sosial, perubahan yang terjadi pada akhir masa kanak-kanak antara lain: A. Anak semakin mandiri dan mulai menjauh dari orang tua dan keluarga. B. Anak lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan membentuk kelompok dengan sebaya. C. Anak memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai dan diterima oleh teman sebaya. 2. Moral. Anak mulai mengenal konsep moral, benar salah atau baik buruk pertama kali dari lingkungan keluarga. Pada mulanya, mungkin anak tidak mengerti konsep moral ini, tetapi lambat laun anak akan memahaminya. Usaha menanamkan konsep moral sejak usia dini prasekolah merupakan hal yang seharusnya, karena informasi yang diterima anak mengenai benar salah atau baik buruk akan menjadi pedoman pada tingkah lakunya di kemudian hari. Seperti itulah dijelaskan oleh Saputra, Lindon. Pengantar Psikologi, Batam, Interaksa, Yusuf, Syamsu, 2009. Lalu pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak sudah dapat memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar-benar atau baik buruk. Misalnya,
Dia memandang atau menilai bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah atau buruk, sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan guru merupakan suatu yang benar atau baik. Adapun perkembangan kesadaran beragama, anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak, pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya serta diragukan kebaikan niatnya. Tidak adanya perhatian terhadap Tuhan pada tahap pertama ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Namun, setelah ia menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Saat anak bertambah usia dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan anggota kelompok teman sebaya, teman-teman ini akan mempengaruhi minatnya. Contohnya, seorang anak yang mempunyai teman-teman yang berbincang-bincang mengenai agama dan mematuhi aturan agama akan mempunyai minat yang lebih besar pada agama, daripada seorang anak yang temanya tidak membincangkan agama, atau hampir tidak menunjukkan minat pada agama dan mempunyai sikap negatif terhadap semua aturan agama. Pada masa ini, perkembangan penghayatan keagamaannya ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sikap keagamaan bersifat reseptif disertai dengan pengertian. 1. Pandangan dan paham ketuhanan diperolehnya secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. 2. Penghayatan secara rohaniah semakin mendalam, pelaksanaan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. 3. Periode usia sekolah dasar merupakan masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan periode sebelumnya. Adapun cara untuk menjaga kesehatan mental anak melalui pendidikan agama Islam antara lain. 1. Menanamkan rasa keagamaan terhadap anak. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang agama, anak dapat mengenal lebih dekat kepada sang pemberi petunjuk yaitu Allah SWT. Agar apabila suatu saat seorang anak mengalami atau mendapatkan masalah dalam hidupnya tidak timbul frustasi pada anak tersebut yang dapat menimbulkan gangguan jiwa dan kesehatan mental. 2. Membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa anak melalui pendidikan agama Islam. Membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa anak dapat diusahakan melalui pembentukan pribadi dengan pengalaman keagamaan terhadap diri anak baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat, lingkungan yang banyak membentuk pengajaran yang bersifat agama sesuai dengan ajaran agama Islam. Akan membentuk pribadi, tindakan dan kelakuan serta caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama yang kesemuanya itu mengacu pada perkembangan jiwa dan pembentukan mental yang sehat dalam diri si anak. 3. Menanamkan etika yang baik terhadap diri anak berdasarkan norma-norma keagamaan. Perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang pertama, masa anak dari umur 0 sampai 12 tahun, seperti itulah dijelaskan oleh Zakiyah Darajat. Ilmu Jiwa Agama, Jakarta, Bulan Bintang, 1993. Masa kanak-kanak merupakan masa emas dengan kapasitas pendidikan yang dapat dimaksimalkan, sehingga peran orang tua dalam menanamkan segala bentuk ajaran positif sangatlah penting untuk pedoman hidup anak. Ciri-ciri umum kesadaran beragama pada masa anak-anak ialah A. Pengalaman ketuhanan yang lebih bersifat afektif, emosional dan egosentris. Pengalaman ketuhanan dipelajari oleh anak mulai dari hubungan emosional secara otomatis dengan orang tuanya. Hubungan emosional yang diwarnai kasih sayang dan kemesraan antara orang tua dan anak menimbulkan proses identifikasi, yaitu proses penghayatan dan peniruan secara tidak sepenuhnya disadari oleh si anak terhadap sikap-sikap dan perilaku orang tua. Orang tua merupakan tokoh idola bagi si anak, sehingga apapun yang diperbuat oleh orang tua akan diikuti oleh anaknya. Si anak menghayati Tuhan lebih sebagai pemuas keinginan dan hayalan yang bersifat egosentris, pusat segala sesuatu bagi si anak adalah dirinya sendiri, kepentingan, keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan dorongan biologisnya. Si anak kalau disuruh berdoa ia akan memohon kepada Tuhan untuk diberi mainan, permen, kue, buah-buahan, atau alat pemuas kebutuhan biologis lainnya yang bersifat konkret dan segera. B.
B. Keimanannya bersifat magis dan antropomorfis yang berkembang menuju fase realistik. Keimanan si anak kepada Tuhan belum merupakan suatu keyakinan sebagai hasil pemikiran yang objektif, akan tetapi merupakan bagian dari kehidupan alam perasaan yang berhubungan erat dengan kebutuhan jiwanya akan kasih sayang, rasa aman, dan kenikmatan jasmaniah. Walaupun sekitar umur 8 tahun sikap anak makin tertuju ke dunia luar, namun hubungan anak dengan Tuhan masih lebih merupakan hubungan emosional antara kebutuhan pribadinya dengan sesuatu yang gaib dan dibayangkan secara konkret. Tuhan dihayati secara konkret sebagai pelindung, pemberi kasih sayang dan pemberi kekuatan gaib. Kadang-kadang si anak mempercayai kemampuan orang yang dikeramatkan untuk mendapatkan benda magis dari Tuhan yang dapat digunakan sebagai penangkal bahaya dan pelindung diri. Ia ingin memiliki semacam tongkat Nabi Musa atau cincin Nabi Sulaiman untuk digunakan sebagai alat bagi pemuasan kebutuhan dan keinginannya yang bersifat egosentris, konkret, dan segera. C. Peribadatan anak masih merupakan tiruan dan kebiasaan yang kurang dihayati. Pada umur 6-12 tahun perhatian anak yang tadinya lebih tertuju kepada dirinya sendiri dan bersifat egosentris mulai tertuju pada dunia luar terutama perilaku orang-orang di sekitarnya. Ia berusaha untuk menjadi makhluk sosial dan mematuhi aturan-aturan, tata krama, sopan santun, dan tata cara bertingkah laku yang sesuai dengan lingkungan rumah dan sekolahnya. Pada usia 12 tahun pertama merupakan tahun-tahun sosialisasi, disiplin, dan tumbuhnya kesadaran moral. Dengan adanya kesadaran bermoral dan disiplin, perhatian anak pada kehidupan keagamaan semakin bertambah kuat. Surga, neraka, dan kehidupan akhirat tidak lagi hanya merupakan hayalan, akan tetapi merupakan keharusan moral yang dibutuhkan guna mengekang diri dari perbuatan salah dan mendorong untuk mengerjakan kebaikan dan kebenaran. Daftar Pustaka, Darajat, Zakiyah, Ilmu Jiwa Agama. Jakarta, Bulan Bintang, 1993. Dharma, Agus dan Andriantao, Michael, Pengantar Psikologi. Jakarta, Erlangga, 2010. http://sinauksi.blogspot.com/p-psikologi, tanggal 11 April tahun 2015. Kartono, Kartini, Psikologi Perkembangan. Bandung, PT Mandar Maju, 1995. Nuryanti, Lucy, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung, PT Remaja Rosda Karya 2008. Saputra, Lindon, Pengantar Psikologi, Batam, Interaksa. Yusuf, Syamsu, 2009. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.